Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meresum tentang akad haibut. Akad haibut sendiri yaitu adalah suatu akad yang lebih dari satu akad, yaitu yang dimaksud akad haibut sendiri itu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, musyawarah, sof, sirkah, dan mudharabah dan sebagainya. Yang kedua yaitu di sini perbedaan akad dan waat, yaitu waat adalah janji, yaitu dalam praktek jenis adalah untuk mengikat kedua belah pihak. Contohnya yaitu jika salah satu pihak ada yang membatalkan janjinya, maka ada konsekuensinya sendiri. Contohnya yaitu dalam murabahah, jika nasabah datang kepada bank untuk membeli produk yang diinginkan, kemudian tidak jadi membelinya, maka nasabah membayar ganti rugi kepada bank tersebut. Yang kedua yaitu akad. Akad adalah kontrak. Jika sudah ada ijab qabul, maka bisa menjadi implikasi. Contoh, jual beli pemindahan kepemilikan. Maka ketika sudah ada ijab qabul, maka penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang. Selanjutnya yaitu ada penyebutan akad haibut dalam literatur fikih. Yang pertama yaitu ada al-uqud murakabah atau akad-akad tersusun, itu biasanya istilah yang sering digunakan. Yang kedua yaitu ada al-uqud al-mutaqabilah, yaitu akad yang berhadapan dan berpasangan. Yaitu ada al-uqud muta'addidah, yaitu akad-akad yang berbilang. Yang keempat yaitu ada al-uqud mujtami'ah, yaitu akad-akad yang berhimpun. Yang kelima ada al-uqud al-mutakhallifah, yaitu akad-akad yang bercampur. Selanjutnya ada al-uqud al-mutakarimah atau akad-akad yang berulang. Yang terakhir yaitu ada al-uqud mutarakilah, yaitu atau akad yang satu masuk kepada akad yang lain. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis akad haibut, yaitu yang pertama akad bergantung atau akad bersyarat, atau yang disebut al-uqud al-mutaqabilah, yaitu al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Selanjutnya yaitu sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurna akad kedua melalui proses timbal balik. Contohnya, saya jual rumah saya seharga 300 juta dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga 300 juta. Yang kedua yaitu ada akad terkumpul atau al-uqud mujtami'ah, yaitu al-uqud mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Bisa dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad, seperti saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Selanjutnya itu ada multi akad mujtami'ah terjadi dengan terhimpunnya yang pertama dua akad yang memiliki akad hukum akibat hukum berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Selanjutnya yaitu dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan harga, atau yang terakhir dua akad dalam suatu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga akad berlawanan, yaitu yang disebut al-uqud mutanaqidah. Al-uqud mutanaqidah yaitu disebut dengan mutadadah atau al-mutanafiyah, namun ketiganya memiliki makna dan arti yang sama, yaitu akad yang tidak dapat dikumpulkan dalam waktu yang sama atau wajib yang sama. Yang kedua dikatakan berlawanan karena implikasi dari masing-masing akad berbeda sehingga tidak boleh disatukan dalam satu akad. Yang keempat yaitu akad berbeda, yaitu al-uqud mutakhallifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya.
Yang kedua itu seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya tidak dibatasi dengan waktu. Yang kelima yaitu akad sejenis, itu adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mengaruhi di dalam hukum dan akibat hukum. Yang selanjutnya yaitu multi akad. Di sini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Yang terakhir yaitu multi akad. Di sini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Selanjutnya itu pendapat yang melarang akad ribet. Yang pertama, multi akad karena nas agama, yaitu larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Yang kedua yaitu larangan dua transaksi dalam satu transaksi karena adanya gharar dalam transaksi tersebut. Yang terakhir, suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukumnya dari akad itu dilarang. Yang kedua yaitu multi akad sebagai hilal ribawi, yaitu adalah salah satu usaha untuk menghindari suatu hal yang dilarang dengan cara yang dibolehkan. Yang kedua, dilarangnya jual beli secara ina, yaitu dia lebih ke jual ina itu lebih ke hutang dan bunga, jadi hukumnya itu tidak boleh. Hilal riba, yaitu hilal ini juga dilakukan melalui akad jual beli tukar menukar 1 kg beras premium dengan 2 kg beras biasa secara langsung diharamkan. Kemudian melakukan hilah dengan cara saya jual 1 kg beras premium ini seharga 20.000 dengan syarat kami menjual 2 kg beras biasa seharga 20.000. Yang ketiga yaitu akad multi akad menyebabkan terjerumus kepada riba, yaitu setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Yang keempat yaitu multi akad dari akad-akad yang akibat hukumnya berlawanan, yaitu setiap akad memiliki implikasi hukum yang berbeda, sehingga dalam multi akad kadangkala implikasi hukum di setiap akad berlawanan, yaitu disebut al-uqud al-mutanaqidah. Di sini pendapat yang membolehkan akad salah satunya yaitu yang ada multi tafsir dari hadis-hadis yang melarang. Yang pertama yaitu mutlak dalam jual beli atau baik dan pinjaman, yaitu yang kedua dua akad dalam satu transaksi. Nabi SAW telah melarangku dari 4 macam jual beli, yaitu yang pertama menggabungkan salaf dan jual beli, kedua dua syarat dalam satu jual beli, yang ketiga menjual apa yang tidak ada di sisimu, dan yang terakhir mengambil dari apa yang kamu tak menjamin. Kesimpulan dari akad ini yaitu penggabungan dua akad dan satu akad itu dilarang, kecuali yang pertama ada bukan masuk larangan dalam nas qauli syar'i, yang kedua bukan menggabungkan dua akad yang bertentangan, yang terakhir tidak mengarah pada sesuatu yang haram. Ini tidak mau. Ini kesimpulan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.